Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya yang begitu banyak, nikmat yang berkaitan tentang kehidupan kita, tentang agama kita, nikmat yang berkaitan tentang pekerjaan kita, tentang harta kita. Semua nikmat-nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara kita bersyukur atas nikmat adalah kalau kita mengakui itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-i'tiraf, kita mengakui bahwasanya nikmat tersebut adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga sangat layak sekali tatkala kita senantiasa bertahmid, mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, qudwah kita, contoh untuk kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupannya sebagai tauladan untuk kita semua. Seluruh sisi daripada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat untuk kita yang semestinya kita tiru, semestinya kita berqudwah kepadanya, berittiba kepadanya. Yang mana Nabi kita Muhammad SAW tidaklah berkata, tidaklah berucap kecuali dari wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Rasulullah SAW tidaklah berbicara dari hawa nafsu, tetapi yang beliau bicarakan adalah sebuah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Maka senantiasa kita bersalat kepadanya, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua sebagai pengikut sejati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Al-Jami' Bab Al-Birri Was-Silah, Bab Birrul Walidain dan Silaturahim. Yang mana alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung bab ini, yaitu bab Al-Birri Was-Silah, yaitu hadis terakhir dari bab ini. Dan insyaallah untuk pertemuan ke depan kita akan masuk ke dalam bab Zuhud dan Wara. Untuk saat ini ini adalah hadis yang terakhir dari bab Al-Birri Was-Silah, dan ini adalah hadis yang mulia, hadis yang perlu untuk kita bacakan karena berkaitan tentang bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam muamalah kita kepada para manusia, sesama makhluk. Di sini penulis mengatakan istihbabu mukafaati man asda ilaika ma'rufan. Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, beliau menulis hadis ini dengan judul istihbabu mukafaati man asda ilaika ma'rufan. Sunnahnya kita membalas orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan balasan yang setimpal. Ya. Sunnahnya kita membalas orang yang telah berbuat baik kepada kita dengan balasan yang setimpal. Kita bacakan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ista'adzakum billahi fa'idhuh, wa man sa'alakum billahi fa'atuh, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa in lam tajidu fad'u lahu." Akhrajahu al-Baihaqi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasa'i, Al-Imam Ahmad, dan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahumullahu ta'ala, dengan sedikit redaksi yang berbeda-beda. Sebagian di antara riwayat tersebut ada yang mengatakan fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh.
Ini di dalam lafaz Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Hadis berisi 3 perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama adalah man ista'adakum billahi fa'a'idhu. Barang siapa ada seseorang yang minta perlindungan kepadamu dengan atas nama Allah, maka fa'a'idhu, maka lindungilah dia. Maka lindungilah dia. Ini perintah yang pertama. Perintah yang kedua, wa man sa'alakum billahi fa'a'tuh. Dan barang siapa yang meminta kepadamu dengan nama Allah, billah gitu, fa'a'tuh, maka berikanlah. Yang ketiga, wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u. Dan barang siapa ada orang yang memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'u, maka balaslah dia dengan balasan yang setimpal. Fa illam tajidu fad'u lahu. Dan tatkala kamu tidak bisa membalas dengan balasan yang setimpal, maka fad'u lahu, maka doakanlah dia. Dan di dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, fa idza lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Dan sekiranya kamu tidak bisa membalas dengan setimpal orang yang berbuat baik kepadamu, maka teruslah berdoa untuknya sampai kamu melihat bahwasanya kamu telah membalas dengan setimpal. Ya, jadi terus berdoa untuk orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dari sini para ulama mengambil istinbat bahwasanya orang yang meminta perlindungan atau meminta sesuatu dengan nama Allah, itu hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Dengan syarat bahwasanya kita mampu dan tidak membuat madarat untuk kita. Jadi kalau ada orang yang minta tolong untuk dilindungi, ya, wahai fulan, tolong lindungi ana dari kezaliman fulan, billah, dengan nama Allah, maka wajib bagi orang yang mampu untuk melindunginya. Atau semisal ada orang yang minta, wahai fulan, ana dalam kesulitan, kemudian tolong memberikan aku sedikit harta dengan nama Allah, ya. Maka kalau orang yang mampu dan dia tidak memadarati keluarganya, maka wajib baginya untuk memberikan. Ini hukumnya adalah wajib. Ya, hukumnya adalah wajib dikatakan para ulama. Maka dikatakan di sini, وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الحديث في كتاب التوحيد وبوب عليه باب لا يرد من سأل بالله. Bahkan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menulis hadis ini di dalam kitab At-Tauhid, kitab beliau yang terkenal, ya, namanya Kitab At-Tauhid. Beliau menulis hadis ini dan menulis babnya, namanya adalah la yuraddu man sa'ala billah. Tidak boleh ditolak orang yang minta dengan nama Allah. Jadi beliau pun berpendapat bahwasanya hukumnya wajib bagi orang yang dimintai seorang lain dengan nama Allah dan dia mampu. Ya, dan dia mampu. Ya, tentu tatkala permintaannya bukan itsm, bukan dosa, dan juga bukan yang memadaratkan keluarganya. Kalau permintaannya berkaitan tentang dosa, semisal tolong jangan ganggu aku dengan nama Allah karena aku mau, contohnya ya, minum khamr, atau mau merokok, atau mau berzina, na'udzubillah min dzalik, ya. Maka ini enggak, ya tentu tidak boleh, ya. Walaupun dia minta pertolongan tersebut dengan nama Allah, karena itu adalah sebuah dosa. Tetapi kalau yang lainnya, yang mubah, atau perkara agama atau perkara dunia, intinya yang mubah, maka tatkala dia minta dengan nama Allah, kita wajib untuk memberikannya. Selama kita mampu. Di sini dikatakan wa yustathna min dzalika ma idza ista'ada min fi'li amrin wajibin wa lazimin lahu aw ista'ada min al-iqla' an syai'in muharramin fa innahu la yu'ad. Maka perintah ini umum, ya, perintah dari Nabi kita ini umum dan dikecualikan bagi orang-orang yang minta perlindungan
untuk tidak melakukan hal yang wajib. Ya, semisal tolong, kalau semisal dia minta kepada pemerintah Islam, tolong jangan hukum aku dengan nama Allah karena aku tidak melaksanakan sholat. Maka ini tidak boleh. Tetap pemerintah Islam wajib untuk menghukumnya. Atau semisal tolong jangan potong tanganku, ya, dengan nama Allah karena aku telah mencuri. Ya, ini juga tidak boleh. Bagi pemerintah Islam yang menggunakan hukum Islam di dalam hukum-hukum orang-orang yang mencuri, maka dia wajib untuk tetap memotong tangannya. Maka pada intinya adalah orang yang minta perlindungan atau minta suatu, tatkala dia memintanya dengan nama Allah, maka wajib bagi kita untuk memberikannya atau melindunginya, selama dia tidak meminta dosa atau meminta hal yang bisa memadaratkan keluarga kita atau diri kita. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis Nabi kita Muhammad SAW, "Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh." Dan barang siapa ada orang yang datang kepadamu memberikan kebaikan kepadamu, fakafi'uh, maka balaslah dia dengan balasan yang setimpal. Jadi ini sunnah, ya. Sunnah bagi orang tatkala kita ya diberikan kebaikan oleh orang lain, kemudian disunahkan untuk kita untuk membalasnya dengan balasan yang setimpal. Ya. Disunahkan untuk kita membalas orang tersebut dengan balasan yang setimpal. Ya. Agar apa? Agar tidak ada hutang budi. Ya. Agar tidak ada hutang budi. Karena seseorang itu tatkala dia punya hutang budi, dia biasanya akan lebih tunduk kepada orang tersebut. Ya. Sehingga di dalam Islam kita berusaha untuk tidak memiliki hutang budi dari kebaikan orang lain. Ya. Agar kita tidak tunduk kepadanya, tidak diatur-atur olehnya. Ya. Makanya ada seorang ulama, anak lupa namanya, beliau mengatakan, ihtaj ilan nas takun asira, wastaghni 'anil nas takun nadhira, istaghni 'anil nas takun nadhira. Kemudian yang ketiga, ya, ihtaj ilan nas takun nadhira. Butuhlah dengan manusia. Ya, butuhlah dengan manusia, maka kamu akan menjadi budaknya. Istaghni 'anil nas takun nadhira. Dan jangan butuhlah dengan manusia. Jangan merasa butuh dengan manusia, maka kamu akan menjadi satu level dengannya. Kemudian wa ahsin ilan nas takun amira. Dan berbuat baiklah kamu dengan manusia, maka kamu yang akan menjadi pemimpinnya. Maka kamu akan menjadi pemimpin. Maksudnya adalah kebaikan tatkala kita tidak balas dengan kebaikan yang setimpal, itu akan membuat kita merasa berhutang budi, ya, merasa berhutang budi, sehingga kita terkadang merasa di bawahnya dan akhirnya kita merasa tunduk kepadanya. Dan di dalam Islam hal tersebut ya tidak disukai, ya. Yang mana kita berusaha untuk membalas dengan balasan setimpal, ya, agar kita tidak berhutang budi. Agar kita tidak berhutang budi. Dan ini hukumnya adalah sunnah, ya. Dan ini adalah hukumnya sunnah. Dan tentu ya sebagaimana dikatakan di sini, mukafa'atu man asda ilaina ma'rufan, ya, membalas budi atau membalas kebaikan orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita, itu disesuaikan dengan kebiasaan, ya. Disesuaikan dengan adat, sesuai dengan kebiasaan. Ketika memang kebiasaan orang tersebut adalah perlu untuk kita balas, maka kita balas, ya. Karena ada juga orang-orang yang tatkala dia memberikan kebaikan kepada kita, adahnya, kebiasaannya adalah dia tidak perlu untuk dibalas. Contohnya seperti orang-orang yang sangat kaya, atau contohnya seperti raja, ketika dia memberikan kepada rakyatnya sebuah kebaikan, biasanya menurut menurut adatnya itu tidak perlu untuk dibalas, Sebagaimana di sini dikatakan, wa qad istathna al-ulama min mashru'iyyati al-mukafa'ati
man la tahsunu mukafatuhu li kaunil 'adati lam tajri bidzalik. Dan para ulama sebagian mereka mengecualikan ya untuk membalas orang-orang yang tidak perlu untuk dibalas. Ya. Jadi hukum asalnya adalah kita membalas budi orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Membalas budi orang yang telah berbuat baik kepada kita ini hukum asalnya kepada siapa saja. Tetapi para ulama mengecualikan ya kecuali orang-orang yang memang tidak perlu untuk dibalas. Ya. Dan ini setiap tempat beda-beda. Ya, setiap tempat beda-beda. Seperti semisal kalau di sini dikatakan kal malik seperti raja, wal rais seperti ketua, wal wazir ya menteri dan yang lain sebagainya. Maka ini disesuaikan dengan adat-adat kita. Ya, disesuaikan dengan tempat. Kalau di Lumajang siapa yang kira-kira tidak perlu dibalas? Maksudnya ketika mereka ngasih uang, maka kita coba balas dengan uang lagi. Ya, siapa kira-kira Lumajang? Orang yang seperti gimana ya? Tapi secara umum ya kita mencoba untuk membalas dengan yang setimpal. Yaitu lagi agar kita tidak menjadi orang yang berhutang budi kepada orang lain. Kemudian ini juga adalah salah satu akhlak yang mulia yang mana Islam mengajarkan kepada kita untuk mengingat kebaikan orang lain. Mengingat kebaikan orang lain, karena salah satu ajaran Islam adalah kita mensyukuri kebaikan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man la yashkurin nas, la yashkurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama memberikan tafsirannya ya banyak. Ya, seperti Imam Al-Khattabi rahimahullah taala, beliau menafsirkan hadis ini bahwasanya orang-orang yang biasanya tidak mensyukuri manusia, biasanya dia akan sulit untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak ingat bahwasanya manusia memberikan dia kebaikan, biasanya dia sulit untuk bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau tafsiran yang lain adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima syukur ibadah syukurnya hamba yang mana hamba tersebut tidak pernah mensyukuri kebaikan dari manusia. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menerima ibadah syukur manusia yang mana dia tidak pernah mensyukuri kenikmatan atau kebaikan dari manusia yang lainnya. Ya. Jadi salah satu akhlak yang mulia adalah kita mengingat kebaikan manusia. Ya. Kita mengingat bagaimana dia telah berbuat baik kepada kita. Dan ini sering dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala kita ya, membaca sirah beliau sering sekali berbuat baik kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya, walaupun dia dalam keadaan kafir. Ini adalah akhlak yang mulia. Bukan kebalikannya. Ya, bukan kebalikannya orang yang lupa dengan kebaikan orang lain. Ya. Seperti kalau kata istilahnya itu kucing lupa kacang lupa kulitnya, ya, kacang lupa kulitnya. Ya, dia sudah diberi kebaikan, sudah dibantu di dalam proyek atau yang lainnya, kemudian dia lupa untuk berterima kasih kepada teman-temannya tersebut. Maka ini adalah salah satu akhlak yang buruk ya, yang dicela oleh agama Islam. Kemudian di dalam hadis ini ya, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan fa illam tajidu fad'u lahu, atau di dalam riwayat lain fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum. Jadi salah satu cara agar kita, kalau kita memang tidak bisa untuk membalasnya dengan balasan yang setimpal, misal orang lain ngasih kita 100.000, kita nggak bisa ngasih 100.000 nih, maka fad'u lahu, maka berikanlah doa untuknya. Berikanlah doa untuknya. Dan salah satu doa yang yang disyariatkan tatkala ada orang yang berbuat baik kepada kita adalah doa jazakallahu khairan, ya. Jazakallahu khairan. Ini adalah doa yang disyariatkan tatkala ada orang yang berbuat baik kepada kita.
Bahkan doa ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man sunya ilaihi ma'rufan atau man sana ilaihi ma'rufan faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Ya. Barang siapa ada orang yang berbuat baik kepadanya, kemudian orang tersebut berdoa kepada orang yang berbuat baik ini dengan ucapan jazakallahu khairan, maka faqad ablagha fi tsana, maka dia telah memujinya dengan pujiannya yang tinggi. Jadi jazakallahu khairan ini adalah doa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi orang yang untuk membalas orang yang telah berbuat baik kepada kita. Ya. Maka ya alhamdulillah ya, kita diajarkan oleh para guru kita untuk mengucapkan jazakallahu khairan. Ya, ternyata ini adalah salah satu doa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentu tidak hanya jazakallahu khairan saja, ya tetap kita ya pahami maknanya, karena maknanya sangat besar ya. Jazakallahu khairan adalah doa Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan balasan kebaikan ya. Yang mana khairan di sini dengan lafaz nakirah ya, dengan lafaz nakirah di dalam konteks doa. Dikatakan para ulama ini bersifat umum, jadi seluruh kebaikan. Seluruh kebaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh kebaikan untukmu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan agama, kebaikan dunia, ya, seluruh kebaikan. Sehingga ini adalah salah satu doa yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan alhamdulillah ya, kita sering mengamalkan doa ini. Ya. Ini adalah ya, sedikit dari yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini, ya, yang mana salah satu akhlak yang mulia adalah kita jangan lupa untuk membalas budi kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Itu adalah salah satu akhlak yang mulia. Tidak boleh kita menjadi kacang yang lupa kulitnya, yang mana orang lain sudah berbuat baik kepada kita dan kita lupakan kebaikannya. Kemudian juga dalam hadis ini kita diperintahkan untuk berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana tatkala ada orang yang minta kepada kita dengan nama Allah, minta perlindungan kepada kita dengan nama Allah, maka wajib bagi kita untuk memberikannya atau untuk melindunginya ya. Karena untuk menghormati nama Allah di dalamnya ya. Untuk menghormati nama Allah di dalamnya, sebagaimana di sini dikatakan ai i'dhaman wa ijlalan lillah an yus'ala bihi syai'un wa la yujabu sa'ilu ila su'alihi wa matlubihi. Mengapa kita ketika diminta oleh orang dengan nama Allah kita wajib untuk memberikannya? Karena untuk i'dhaman wa ijlalan lillah ya, sebagai dalam bentuk penghormatan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dia telah minta kepada kita dengan nama Allah ya. Dia telah minta kepada kita dengan nama Allah, maka kita wajib untuk memberikannya. Kemudian bagaimana kalau ada orang yang dia minta atau dia menggunakan nama Allah untuk minta-minta ya. Dia menggunakan nama Allah untuk minta-minta, sedikit-sedikit nama Allah, sedikit-sedikit nama Allah. Maka ini ya, kalau orang yang sudah diketahui tabiatnya seperti ini tidak perlu untuk dikasih. Sebagaimana ya, penjelasan dari Al-Ustaz Firanda Dirja hafizahullah taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya orang yang mempermainkan nama Allah untuk minta-minta, untuk minta perlindungan, walaupun mungkin yang diminta adalah hal yang mubah ya, maka ini kalau orang yang terbiasa tabiatnya seperti ini tidak boleh untuk dikasih. Tidak boleh untuk dikasih karena dia mempermainkan nama Allah ya. Mempermainkan nama Allah. Ini ya sedikit yang bisa kita sampaikan tentang hadis ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadikan kita semua menjadi hamba Allah yang semakin berilmu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ilmu yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.